Lalu apa jaminan pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek daring Afan Kurniawan oleh 7 anggota BRIMOB berjalan secara transparan dan akuntabel? Dua narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan, ada Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Assalamualaikum semuanya, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih semua sudah ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Isnur, polisi kemarin sudah menyampaikan keterangan pers, sudah menjalani patsus selama 20 hari, ditemukan ada dugaan pelanggaran etik, tapi kemudian sampai sekarang masih ada demonstrasi yang dilakukan terutama dari kalangan pengemudi ojek daring. Menurut Anda penjelasan dari Kapolri, kemudian dari pengusutan yang dibuka saat awal kemarin itu sudah cukup atau masih ada yang belum memenuhi keinginan masyarakat di sini? Ada 3 hal, Mas. Pertama, terkait kasus sendiri, itu kan ada orang meninggal ditabrak. Dan itu adalah pidana, bukan hanya etik. Jadi, bagi saya, harusnya segera ditersangkakan dengan pasal pembunuhan. Dan segera dibawa ke pengadilan untuk disidangkan pasal pembunuhan. Nah, ini satu hal ya, terkait tos Afan ya. Tapi kan orang tuanya juga bilang, ini bukan semata soal Afan, tapi soal keadilan yang lebih luas. Soal pertama, bagaimana kepolisian menangani demonstrasi. Kita melihat kekerasan yang dilakukan itu meluas, Mas, di mana-mana. Mahasiswa ditangkepin, dipukuli sampai meregang. Ada yang juga ditabrak lagi, ada yang sampai kemudian ditangkepin tanpa salah dan lain-lain. Jadi yang kedua adalah hentikan tindakan represif dan melanggar hukum dalam mengawal demonstrasi. Kepolisian berpatokannya kemana sih? Ke undang-undang tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum. Tidak boleh polisi bertindak arogan. Bahkan di Perkapolri implementasi HAM, seandainya ada tindakan provokasi atau kekerasan dari massa, polisi jangan terprovokasi. Apalagi melakukan kekerasan. Tindakan-tindakan itu yang nggak dilakukan di lapangan, Mas. Jadi yang dilakukan adalah belum apa-apa sudah datang dibubarkan, di water cannon, di gas air mata, dan sampai sekarang terjadi. Hentikan yang ini yang kedua. Tapi yang ketiga, ada ketidakadilan yang meluas yang mereka alami sehari-hari. Kan kasus pemahaman masyarakat tentang viral for justice, kalau ngelapor harusnya ujung-ujungnya uang, kasih uang habis perkara, itu tuh problem yang masyarakat alami sehari-hari. Jadi kemarahan yang selama ini menumpuk, ketidakadilan yang mereka rasakan sehari-hari, itu mereka luapkan dan Afan menjadi pemantik gitu. Kita masih ingat hal yang serupa terjadi di Amerika dalam kasus Black Lives Matter. Di kasus pidana ini terjadi serupa, seorang anak meninggal digebugin polisi. Baik. Jadi ini adalah simbol sebenarnya ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang mereka alami bertahun-tahun. Sehingga, sorry saya potong, sehingga menurut Anda proses etik yang berjalan sekarang harus seiring sejalan juga dengan proses pidananya? Pertama, harus diteruskan proses pidananya. Yang kedua, ubah dan hentikan tindakan-tindakan represif di lapangan. Kedepankan tindakan humanis seperti MBG. Tapi yang ketiga, pimpinan negara, DPR, Presiden, dan seluruh elit harus menahan diri dan menawarkan gagasan perubahan. Nah, yang kami dasarkan ya bukan semata-mata di kasus, tapi reformasi kelembagaan. Pak Yusuf, apakah memungkinkan proses etik bakal berjalan bersamaan dengan proses pidana atau etik dulu? Baik, terima kasih. Yang penting dan yang paling utama tentu kami sebagai Kompolnas, sebagai pengawas fungsional, memastikan betul bahwa korban almarhum Afan ini diberikan keadilan seadil-adilnya. Itu dulu. Nah, landasannya itu. Baru yang kedua, di dalam landasan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, maka proses terhadap 7 terduga pelanggar yang saat ini di Propam yang kita dorong itu cepat, tepat, dan memberikan keadilan. Nah, keadilan itu kan luas. Nah, apakah hanya pada pelanggaran kode etik dan itu diproses dan tuntas, tegas, sesuai dengan fakta-faktanya? Apakah memang nanti fakta-faktanya akan menunjukkan unsur katakanlah ada kelalaian gitu. Kalau kita lihat, nah ini kita di luar konteks sebagai penyidik, tapi kita melihat bagaimana mobil rantis itu dikendarai, ya tidak berhenti menabrak, tapi terus pergi ya begitu. Ya mungkin bisa saja alasannya terjadi kepanikan 7 orang yang berada di dalam itu, terjadi kepanikan amuk massa sehingga memilih melanggar. Namun
melanggar itu dengan alasan menyelamatkan diri. Oke, sehingga itu poinnya fakta-fakta Anda merasa itu. bahwa etik dulu dijalankan atau bisa berjalan beriringan dengan pidana, Pak? Di dalam prakteknya yang diterapkan selama ini oleh kepolisian itu bisa dua-duanya, bisa duluan etik, bisa dua-duanya. Oke. Hanya itu tadi yang saya maksud, tuntas dan tegas. Tapi Mas Diva, ini tentu saya sebagai anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat tentu mendorong memastikan sesuai dengan komitmennya di Hari Bayangkara ke-79 tahun Polri untuk masyarakat. Tapi kalau Tentu kemudian, kita tapi tidak ada kekhawatiran juga kalau prosesnya beriringan dan ini kan setiap proses etik maupun pidana bakal makan waktu dan bakal lama lagi nanti. Apa jaminan prosesnya bakal cepat, Pak? Ya kita pastikan kita sebagai pengawas fungsionalnya akan bekerja dan kami yakin betul bahwa di Propam sungguh-sungguh itu sudah terlihat. Hanya yang perlu dipastikan ini soal bagaimana menjalankan tugas pemolisian yang itu memang di dalam fakta-fakta, data-data yang sering itu disampaikan oleh Mas Isnur ini tidak luput dari korban-korban. Nah ini tidak boleh terulang. Oleh karena itu peristiwa rantis mobil Brimob yang sekarang ini terus kita pastikan ini diberikan keadilan kepada korban. Mari kita jadikan ini adalah golden time untuk memastikan reformasi Polri terus berjalan dengan menyatakan diri, komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu tidak hanya sekedar nanti keadilan kami yakin diberikan oleh Polri atas meninggalnya Afan. Tapi ke depan ini harus jadi golden time, itu yang proses masih berjalan sampai dengan sekarang dan kategorinya kalau kita sebut ini kan seperti kecelakaan begitu kan Pak. Kalau dalam kecelakaan lalu lintas biasa pasti akan ada olah TKP dan itu selalu dilakukan. Apakah untuk kasus semacam ini juga akan ada olah TKP dan kapan kira-kira akan memakan waktu proses olah TKP ini? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pak Yusuf, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalau dalam kecelakaan biasa pasti akan ada yang namanya olah TKP. Untuk kasus penabrakan Afan ini juga akan ada olah TKP, Pak? Ya kalau fakta-faktanya sudah jelas dari terperiksa terduga pelanggar, apabila itu sudah jelas fakta pelanggarannya yang itu tidak memerlukan olah TKP sih bisa saja tidak dilakukan. Sudah jelas fakta-faktanya, apa yang mau diolah TKP lagi? Ini yang sudah dijanjikan dari di Propam kan dalam 1 minggu ini sudah tuntas. Hanya tentu perlu ketegasan. Begini, kita juga tidak menginginkan parsial. Ini pola pengamanan unjuk rasa adalah pelaksanaan tugas pemolisian. Nah, tentu ini juga harus dilakukan pembelajaran untuk terus mengevaluasi agar pola pengamanan pemolisian yang demokratik di dalam penanganan unjuk rasa itu dapat meminimalisir korban. Artinya begini, tidak tuntas hanya kepada 7 terduga pelanggar. Mereka ini punya pimpinan. Pimpinannya harus dimintain tanggung jawab mengapa bisa demikian. Nah, itu untuk soal pimpinan itu nanti kita akan coba bahas di bagian berikutnya, Pak. Cuma saya kasih kesempatan dulu Mas Isnur. Mas Isnur, menurut Anda olah TKP itu perlu? Hal-hal berkenaan dengan penyidikan itu harus dijalankan. Tapi kan kalau kode etik kan nggak pakai olah TKP, Mas. Olah TKP itu dalam kasus penyidikan. Makanya segera buka penyidikan. Segera tersangkakan 7 orang ini. Dalam hal pidana pembunuhan. Itu yang perlu dilakukan. Olah TKP, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli itu adalah setelah pentersangkaan 7 orang ini. Orang kan bertanya, Mas. Orang kalau dalam kasus banyak hal ya, kecelakaan lalu lintas, tersangka. Lah ini kok cuma etik gitu. Maka menurut saya adillah dalam menegakkan hukum, langsung etik sekaligus dengan pidana gitu. Etik kan berkenaan dengan internal, tapi ini ada korban masyarakat yang meninggal, yang dibunuh dengan cara dilindas. Ya harus segera pidanakan, segera kirim yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke jaksa. Agar apa, jaksa bisa membantu para penyidik untuk meneruskan pidananya. Gitu. Saya juga mau mengonfirmasi hal ini karena ini narasinya juga cukup liar beredar di media sosial, Pak Yusuf. Walaupun kemudian ini terkesannya kayak mengada-ngada begitu kan, cuman ada narasi yang menyebutkan bahwa orang yang ditangkap kemarin, 7 orang yang jadi terduga pelanggar saat ini, itu bukan orang yang sebenarnya berada di TKP atau peristiwa saat itu.
Saya mau coba klarifikasi, apakah itu betul atau gimana cara mengklarifikasi narasi ini, Pak? Yaitu dijawab oleh transparansi dan akuntabilitas di dalam pengusutannya. Nah, apabila transparan dan akuntabilitas, maka kita sebagai pengawas fungsional memastikan itu dan kami yakin betul bahwa Divisi Propam Mabes Polri menjunjung tinggi ajas transparansi dan akuntabilitas itu sehingga bisa menjawab pandangan-pandangan spekulatif bahwa yang diperiksa, yang disidangkan nanti ini bukan yang dimaksud. Oleh karena itulah tadi kita kembali bahwa ini perlu dilakukan evaluasi, tidak hanya menindak kepada 7 terduga pelanggar ini, evaluasi. Karena tahapan penanganan unjuk rasa itu kan ada SOP-nya, ada polanya. Tahap 1 itu dalam situasi hijau, mengedepankan negosiasi, persuasi. Mengapa tiba-tiba itu menjadi tahap zona merah? Kalau zona merah itu sudah masuk pasukan anti hura-hara BRIMOB, itu sudah merah, tapi di situ juga berperan, walaupun sudah dalam kendali pasukan huru-hara BRIMOB, karena situasinya sudah indikasi pelanggaran hukum, anarkisme, tapi situasi itu tetap dituntut untuk pulih. Untuk kembali normal, kembali hijau, tidak dibiarkan menjadi merah. Tahapan-tahapan inilah yang perlu dilakukan evaluasi agar ini menjadi pembelajaran. Apakah ke depan nantinya masih diperlukan mobil pengurai massa seperti mobil rantis yang ini menimbulkan insiden. Sehingga singkatnya 7 pelaku yang dipublikasikan saat itu adalah 7 pelaku sebenarnya, Pak ya? Itu dijawab oleh transparansi dan akuntabilitas. Yang itu penyelesaiannya secara tuntas dan tegas. Itu akan meyakinkan publik bahwa ini benar-benar yang dimaksud. Itu Mas Diva. Oke, Mas Isnur, begini, karena ada pernyataan juga dari Menko Polhukam belum lama ini bahwa disebutkan pemerintah akan menginvestigasi kasus ini. Menurut Anda, dengan istilah semacam itu, apakah ini kemudian akan ada pihak lain yang ikut mendalami lagi perkara ini selain dari pihak Propam dan juga polisi? Ya harus. Misalnya gini, ketika ada tindak pidana yang ditujukan kepada penduduk masyarakat sipil, dilakukan dengan sistematis dan luas, ya berakibat pada luka-luka yang banyak meninggal, itu ada dugaan pelanggaran HAM berat. Maka penting Komnas HAM segera melakukan penyelidikan oleh Justisia. Tadi yang Mas Yusuf sampaikan, tarik komandonya. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya pelaku lapangan, tapi yang memerintahkan. Jangan sampai ini kejadian seperti Kanjuruhan, Mas. Ya, pelaku disidik tapi dihukum ringan, terus hanya diputus karena angin. Jadi masyarakat tuh udah nggak percaya sama hukum. Kenapa? Karena penegakannya biasanya melenceng. Ronald Tanur udah jelas pembunuhan tapi dia dibebaskan. Teramat banyak peristiwa penegakan hukum tapi bisa dibayar, bisa diselesaikan, bisa didamaikan gitu. Bentuk timnya menurut Anda seperti TGPF atau tim lain, dan orangnya seperti apa saja yang ada dalam tim itu menurut Anda yang perlu menginvestigasi ini? Ya kalau misalnya Komnas HAM, Pro Justisia, Komnas HAM yang bentuk gitu. Di sana bisa melibatkan masyarakat sipil, bisa melibatkan ahli, akademisi. Kompolnas memaksimalkan fungsi pengawasan dan rekomendasi perubahan kelembagaannya. Ombudsman mengevaluasi maladministrasi dalam kondali komando untuk pengendalian masanya. Menurut saya lembaga-lembaga ini harus bergabung ya, termasuk misalnya bagaimana ada mekanisme yang masif dilakukan, itu penyiksaan, kekerasan di mana-mana. Dan pemerintah bisa mengorkestrasi itu gitu, bisa membuat lembaga-lembaga negara itu dengan melibatkan masyarakat sipil menjadi kira-kira ya orang, oh ya ada masyarakat sipil, ada lembaga Komnas HAM, bisa lebih sedikit mungkin ada harapan gitu. Oke, sudah ada yang menyampaikan bahwa ini tidak akan ada, saya menangkap kesan tadi sempat disinggung ya, ini mungkin akan berlanjut lagi pengusutan kasus, tidak akan berhenti di 7 orang ini. So, kalau begitu Pak Yusuf, penegasan saja, sehingga ada kemungkinan untuk pucuknya atau pihak yang jadi atasan dari 7 orang ini juga akan diperiksa atau akan dimintai pertanggungjawab dah? Ya itu tadi, kita jadikan insiden rantis mobil BRIMOB ini sebagai golden time, menunjukkan komitmen Polri untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu ditunjukkan bahwa setiap ada insiden di sini perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif agar di mana kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki, karena ini adalah tantangan bagi Polri mengoptimalkan tugas pemolisian demokratik yang mampu menjalankan pengawalan
pengamanan aktivitas kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum itu secara humanis dan persuasif. Baik. Polri terus ditantang sehingga insiden ini perlu dilakukan oleh Polres. Apabila memang ada pimpinannya yang perlu dimintain pertanggungjawaban atas insiden mobil rantis yang demikian itu harus dilakukan. Itu sebagai wujud komitmen menunjukkan bahwa pengusutan ini tuntas dan tegas, tidak hanya pada 7 terduga pelanggar ini, itu sangat sederhana sekali, tapi evaluasi dan pembelajarannya tetap harus didapatkan dan terjadi. Itu Mas Diva. Sampai mana menurut Anda Mas Isnur tingkat level atas dari 7 orang ini harus dimintai pertanggungjawabannya menurut Anda? Tergantung, biasanya kan dia dalam operasi pengendalian massa ada kepala opsnya gitu. Itu dicek semuanya. Dan ini kan kejadiannya bukan hanya di Jakarta, Mas. Kekerasan masif oleh aparat terjadi di kota-kota lain. Di Medan, di Kalbar, di Makassar, di Surabaya gitu. Maka tangkap segera para pelaku kekerasan di seluruh kota ini. Gunakan analisis sosial media, itu videonya banyak beredar, Mas. Masyarakat mengedarkan video-video kekerasan aparat. Lah, jangan hanya 7 orang ini dong. Ya kan? Semuanya dipatsuskan dong segera. Perintahkan jangan lagi ada kekerasan oleh aparat di mana-mana. Jadi ini kasus Aufan diproses secara etik, tapi di saat yang sama di hari ini banyak kekerasan di mana-mana. Jadi masyarakat mau percaya gimana gitu dengan upaya yang dihentikan untuk Aufan. Jadi harus sinergis sekaligus semuanya. Yang Aufan diteruskan penyidikannya, tapi yang lain juga diproses, diungkap, dihukum, dan hentikan segala tindak represif di lapangan. Tahan diri semuanya. Berubah jadi humanis. Gitu. Mas Isnur, Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.